Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CH D3. Pada tugas kali ini kami akan menjelaskan tentang mechanical electrical plumbing pada bangunan di belakang, yaitu Gor Aquatic Center. Gedung Olahraga Akuatik Garut, sebuah fasilitas modern yang menjadi pusat kegiatan olahraga air yang terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dengan kolam renang berstandar internasional, area papan loncat indah yang tinggi, dan platform lompat dilengkapi dengan ruang latihan yang luas, gedung ini memberikan tempat yang ideal untuk latihan dan pertandingan dalam olahraga lompat indah. Tidak hanya itu, gedung olahraga akuatik juga menjadi tempat untuk menggelar berbagai kompetisi dan acara olahraga air skala nasional, memberikan peluang bagi atlet lokal untuk bersaing dan berkembang. Dengan memadukan keindahan dan fungsionalitas, gedung ini tidak hanya menjadi sebuah tempat olahraga tetapi juga kemajuan dan kesejahteraan bagi komunitas Garut. Sistem air pada gor akuatik dirancang untuk memastikan kualitas air yang baik serta keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya, terutama para atlet yang berpartisipasi dalam kegiatan lompat indah. Komponen utama yang bekerja sama untuk menjaga kualitas air dan memastikan bahwa air tetap bersih dan aman untuk pengguna yaitu, pertama ada pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi ini merupakan komponen utama dalam sistem. Pompa ini bertugas untuk menghisap air dari dalam kolam dan memompanya melalui sistem sirkulasi. Sirkulasi ini penting untuk mendistribusikan bahan kimia dan memastikan filtrasi yang baik serta menjaga keseragaman suhu pada air. Lalu yang kedua ada filter. Air yang dihisap oleh pompa kemudian melewati sistem filter. Sistem filter ini dapat berupa filter pasir, karbon aktif, atau media lainnya. Fungsinya adalah menyaring partikel-partikel kecil, kotoran, dan zat organik dari air sehingga air kolam tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya ada keran inlet dan outlet. Sistem sirkulasi ini juga mencangkup keran inlet yaitu tempat pemasukan bagi air bersih dan keran outlet yaitu tempat keluarnya air kotor. Keran inlet bertugas memberikan jalur bagi air bersih untuk masuk ke dalam kolam. Sedangkan keran outlet bertugas untuk memastikan air kotor terfilter keluar dari dalam kolam. Selanjutnya yaitu skimmer. Skimmer adalah alat yang ditempatkan di tepi kolam untuk mencegah kotoran masuk ke dalam sistem, seperti daun, serangga, dan kotoran lain yang mungkin mengapung di permukaan air. Adanya skimmer ini membantu mencegah hal-hal tersebut masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada diffuser. Diffuser adalah perangkat yang digunakan untuk mengembalikan air yang telah melalui proses filter ke dalam kolam. Diffuser juga membantu menciptakan sirkulasi air yang baik serta membantu menyebarkan bahan kimia secara merata pada air. Selanjutnya adalah kembali ke kolam. Air yang telah melalui semua tahap filtrasi dan pengolahan kemudian dikembalikan kembali ke kolam melalui keran outlet. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa air itu sudah bersih dan terbebas dari kotoran serta siap dikembalikan kembali ke dalam kolam. Selanjutnya ada sistem otomatis. Beberapa sistem sirkulasi air dilengkapi dengan kontrol otomatis yang memantau dan mengatur tingkat air, suhu, dan kualitas air secara otomatis. Hal ini membantu dalam menjaga kondisi kolam secara optimal tanpa perlu intervensi manusia secara terus-menerus. Terdapat 44 titik inlet di kolam diving. Tiap pipa inlet ini memiliki kapasitasnya masing-masing. Biasanya, kolam kompetisi menggunakan floor inlet agar tidak mengganggu aktivitas renang. Namun, untuk kolam diving ini menggunakan wall inlet karena merupakan rencana susulan. Untuk skema garis besarnya, mulai dari main drain menuju inlet, lalu overflow menuju balancing tank. Selanjutnya akan dipompa untuk masuk ke filter dan masuk ke inlet kembali. Pompa yang digunakan adalah pompa hidropor yang berflow rate tertentu. Kolam akuatik memilih sumber airnya dari main drain atau balancing tank. Ukuran balancing tank ini sebesar 7% dari luas kolam renang. Semua ukuran dan jumlah alat yang digunakan dalam sirkulasi air kolam dihitung berdasarkan volume air kolam. Bisa didapat berapa lama waktu untuk satu kali sirkulasi air berdasarkan debit air. Untuk permukaan kolam sendiri dilapisi oleh membran PVC liner. Untuk utilitas listriknya, bangunan ini mendapat suplai tambahan listrik dari genset, dari bahan bakar bulanan dan harian, lalu ke genset yang telah diberi baterai pengisi dan stabilizer, lalu ke automatic switch, masuk ke low voltage main distribution panel dan sub distribution panel. Lalu listrik didistribusikan ke titik lampu dan alat elektrikal. Untuk instalasi kabel menggunakan pipa conduit. Pipa ini terbuat dari bahan yang kuat seperti PVC. Fungsinya untuk memberikan perlindungan mekanis terhadap kabel listrik dari kerusakan fisik, kelembaban, debu, atau faktor lingkungan lainnya yang bisa merusak atau mengganggu jalannya aliran listrik.
Talang penampung air yang diterapkan pada bangunan ini terdiri dari saluran talang yang terbuat dari material galvanium atau biasa disebut dengan juga galvanis. Material ini adalah material logam yang telah melalui proses galvanisasi. Proses ini melibatkan pelapisan logam besi dengan zinc untuk meningkatkan ketahanannya terhadap korosi dan elemen alam lainnya. Talang air ini juga memiliki penampilan yang khas yang dimana permukaannya terlihat mengkilap dan berwarna silver atau abu-abu terang sehingga memberikan kesan yang bersih saat dipasangkan di tepian atap bangunan. Keandalan talang air galvanium ini terletak pada ketahanannya terhadap cuaca ekstrim dan lingkungan yang berbeda. Proses galvanisasi menciptakan lapisan zinc yang melindungi logam besi di bawahnya dari oksidasi atau kerusakan akibat air hujan, panas, atau kondisi eksternal lainnya. Talang air yang diterapkan pada bangunan ini juga memiliki bentuk persegi dan nantinya akan dipasangkan di sepanjang tepi atap untuk menangkap air hujan, serta dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan aliran air yang akan turun. Air kemudian dialirkan melalui saluran pipa vertikal yang mengarahkan air ke bawah dan dibuat menjauh dari fondasi bangunan. Hal ini bertujuan sebagai pencegahan dari tergenangnya air di sekitar fondasi yang secara teknis dapat menyebabkan kerusakan dalam waktu jangka yang panjang. Nah, dengan demikian, sistem talang air hujan yang terbuat dari besi atau metal galvanis ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi bangunan dari kerusakan akibat air hujan, namun juga dapat bertahan lama dan hanya membutuhkan perawatan yang minimal. Pengaplikasian penangkal petir yang diterapkan di atap gedung akuatik ini merupakan elektrostatik, yang dimana menggunakan sistem ESE atau bisa disebut juga Early Streamer Emission, yang lebih aktif dalam menangkap petir. Sistem elektrostatik ini merupakan penyempurnaan dari dua sistem penangkal petir sebelumnya, yaitu penangkal petir konvensional dan radioaktif. Penangkal petir dengan sistem elektrostatik juga merupakan penangkal petir yang ramah terhadap lingkungan. Karenanya tidak ada radiasi yang ditimbulkan, yaitu dengan memanfaatkan energi statik yang ditimbulkan akibat pergerakan awan yang bermuatan listrik, sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Perangkat ini memiliki satu elemen tambahan, yaitu head terminal, yang berisi muatan listrik statis pada bagian ujung pinial, atau bisa disebut splittizen. Secara teori, semakin tinggi head terminal dipasang, maka semakin luas jangkauan area yang dapat dilindungi. Oleh karenanya, pada gedung ini alat tersebut dipasang tinggi di titik ujung atap bagian depan untuk melindungi seluruh area di bawahnya dan sekitarnya dengan radius mencapai 50-150 meter. Head tersebut dapat menyimpan ion-ion positif dalam jumlah yang besar yang berasal dari dalam bumi. Ibarat magnet, head ini akan menarik ion-ion negatif yang ada di dalam awan sebelum ion-ion tersebut menghasilkan petir yang sangat dahsyat. Dengan sistem elektrostatik ini, pengamanan jalur arus penangkal petir di kabel penghantar lebih mudah untuk diamankan. Dalam hal ini, penggunaan kabel dengan isolator yang baik sangat disarankan dan direkomendasikan menggunakan kabel penghantar dengan diameter lebih dari 50 mm. Untuk lebih menunjang kinerja dari penangkal petir elektrostatik secara maksimal, selain pemakaian kabel penghantar yang sesuai dengan ketentuan minimal 50 mm, ditunjang juga dengan pemasangan sistem grounding dengan tahanan tanah maksimal 5 ohm. Dengan segala fasilitas unggulan yang dimiliki, Gor Aquatic Garut bukan hanya sekedar gedung olahraga, melainkan sebuah destinasi yang memancarkan semangat kebugaran dan kesehatan di tengah masyarakat kota Garut. Kolam renang berstandar internasional dan ruang latihan berteknologi tinggi menciptakan lingkungan yang ideal dan pengembangan keterampilan olahraga air serta kebugaran tubuh. Sebagai pusat kegiatan rekreasi dan kompetisi olahraga air, Gor Aquatic Garut bukan hanya menjadi tempat bagi atlet untuk mengejar prestasi, tetapi tentunya menjadi sumber inspirasi bagi seluruh komunitas, terutama di kota Garut. Sekian video pembahasan dari kolam renang kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum